saya Gapea Vendesesa Saneva dengan NIM 16014222055. Perkenalkan, nama saya Adelia Darginanti dengan NIM 16014222082. Nama saya Huria Ilmi Hakiki dengan NIM 16014222025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Prasista Kinanti dari Rombel 3, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Kalau anak yang terkena speech delay itu apakah ada terapi tersendiri atau tidak ya, Bu? Oh, iya ya. Sebentar. Terapi untuk yang ini ya. Sorry, tadi baru prevent ya. Belum yang kuratif, belum yang mengatasi. Kuratif itu penyembuhan, maaf. Ini bukan disembuhkan atau ini bukan tentang sakit ya. Ya, ada itu nyambung ya dengan bagaimana mengatasi speech delay. Ya, memang jelas speech delay itu seperti autisme, dia itu spektrum ya. Jadi dari ringan ke berat, dan sekali lagi itu bukan penyakit yang menular gitu. Bukan, tapi itu memang lebih ke permasalahan perkembangan khususnya di perkembangan bicara, namanya speech ya. Tapi sebenarnya ada beberapa jenis sih ya. Jadi kalau orang awam kan taunya pokoknya anak belum bisa ngomong, speech delay gitu. Padahal nggak sesederhana itu gitu. Nggak sesederhana itu. Hanya saja memang kan kita paham bahwa ada tingkatannya anak-anak, perkembangan bahasanya anak itu sampai sejauh mana gitu ya. Dari mulai babbling sampai dengan membentuk kosakata gitu. Dari dua suku kata, menggabungkan dua suku kata, akhirnya jadi kata dengan dua suku kata gitu, atau tiga suku kata, misalnya mama, papa gitu kan, dua suku kata gitu ya. Jadinya jadinya memang ada spektrumnya, tadi saya bilang ada spektrumnya. Kalau mulai dari yang ringan memang bisa dengan, kalau seperti anak saya itu di usia 3 tahun belum bisa menghasilkan kata-kata yang bermakna. Jadi misalnya susu atau mam gitu belum bisa. Dia lebih banyak ke, kalau mama, kan panggilan kami mama sama ayah ya. Mama sama ayah sudah bisa, tapi untuk minta makan, minta susu itu belum terlalu bisa dipahami. Bahkan ada kata-kata baru yang hanya kami yang bisa paham gitu ya. Dibilang acis, kalau acis itu sakit dan gatel. Sakit dan gatel tuh acis dia bilangnya. Terus apalagi ajiba-jibe, bahkan sampai sekarang aku juga nggak paham ajiba-jibe itu apa lagi gitu waktu itu gitu ya. Nggak paham, gagal paham sampai sekarang. Gitu, jadinya di usia 3 tahun dia belum bisa menghasilkan kata yang bermakna. Maka dia banyak tantrumnya, banyak ngamuk, bahkan ketika masuk ke PAUD waktu itu sampai menghancurkan ada rak sepatu gitu kan, masuk kelas dibuka sepatunya dibongkar semua gitu, sampai saya ditelepon pihak sekolah, mama gitu ya, Akaya ngamuk gitu ya, tantrum luar biasa. Ternyata ketika sampai rumah sudah tenang, saya tanya, acis mama, acis gitu, pipinya sakit. Saya tanya kenapa pipinya sakit, dia pokoknya cuma bilang acis. Besoknya saya telusuri ini anak kenapa gitu, ternyata dikerubutin sama anak-anak SD karena dia lucu menggemaskan. Gitu. Dia lucu menggemaskan, gempal memang iya, sampai sekarang masih ada sisa-sisa gitu ya, kegempalannya, kelucuannya gitu. Gitu. Jadi memang banyak yang seneng gitu di gini-giniin gitu. Acis mama acis, dan dia nggak suka itu. Dia sudah bilang acis. Mungkin di tahap tertentu dia masih tertawa-tertawa, tapi selebihnya dia udah nggak mau, dan orang sekitarnya nggak paham acis itu apa kan. Kan jadi tambah gemes kan, ih kamu lucu sekali sih kan, jadi tambah gitu kan, gitu dengan mukanya merah padam gitu, dia nangis, dia marah-marah gitu. Akhirnya dia hancurkan karena dia tahu ini orang sepatunya ini gitu, dibuangin gitu, yang ini sama dia gitu, begitu. Jadinya dia sejak saat itu saya, iya, ini anak memang harus punya kata yang dia bisa nyambung sama orang gitu kan, gitu. Makanya saya sekolahkan itu akhirnya setelah 3 bulan sekolah, puji Tuhan bersyukur ada kata
penambahan kosakata, dan itu saya sampai telepon gurunya juga, "Mah, ini Akaya sudah bisa bilang ini," anak saya namanya Akaya. Sudah bisa bilang ini gitu. Oh ya, bahkan even bahasa Jawa gitu, karena kan diajarin ngitung bahasa Jawa kan gitu. Yang pada notabene kami itu bahasa Indonesia, penggunaan untuk bahasa sehari-hari kami Indonesia lebih banyaknya. Gitu jadinya akhirnya memang pengkondisian saya yang pertama memang mengkondisikan di rumah itu satu bahasa. Even bahasa Jawa pun saya jarang sekali ngomong bahasa Jawa karena saya paham anak saya ini perkembangan bahasanya perlu dibantu gitu. Ya udah, jadi hanya satu bahasa yang kami gunakan, bahasa Jawa. Bagaimana sih Ibu mengatur waktu antara pekerjaan dan peran seorang orang tua untuk memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anaknya, Bu? Baik, sekarang konteksnya ketika anak-anak kecil atau sudah besar? Anak kecil, Bu. Ya, sekarang kan anak-anak saya sudah besar-besar ya. Mungkin ketika kalau anak-anak sudah besar ini sudah lebih mandiri, sudah bisa melakukan aktivitasnya sendiri, bahkan sudah ngekos masing-masing ya. Nah, ketika waktu anak-anak masih kecil, memang bekerja dan mengasuh anak itu pekerjaan yang bisa dibilang berat, karena kita harus membagi waktu antara mengurus anak dan pekerjaan. Nah, ketika anak-anak masih kecil, memang saya mempersiapkan anak-anak dulu, jadi memberi makan dulu, sampai mereka berangkat sekolah, baru saya berangkat bekerja, begitu. Pada saat itu, pada saat mereka masih kecil. Sehingga saya bisa yakin bahwa mereka sudah selesai, sudah makan, yang penting ya sudah makan, lalu berangkat sekolah. Ketika mereka PAUD juga begitu. Nah, memang waktu itu saya tidak bisa antar jemput karena tinggal di daerah kota, itu anak-anak itu nggak bisa pulang sendiri kan ya, sehingga mereka harus ikut antar jemput. Jadi saya memang mendaftarkan anak-anak di mobil antar jemput. Jadi setiap berangkat diantar, dijemput, kemudian pulang diantar oleh bis antar jemput. Begitu sih. Nah, di rumah itu memang saya harus punya pengasuh. Nah, memang beratnya ketika pengasuh itu tidak selalu betah gitu di rumah. Apalagi anak saya anak laki-laki, Mbak. Anak laki-laki itu ketika jaraknya dekat antara anak pertama dan anak kedua itu mereka sedang aktif-aktifnya begitu. Apalagi pada umur-umur antara 4 tahun, 5 tahun itu sedang aktif-aktifnya. Nah, Mbak itu suka mengeluh, mereka suka mengasuh anak itu agak keteteran kalau sendirian. Jadi sendiri mengasuh anak berdua itu keteteran mbaknya. Jadi harus satu orang mengurus satu anak ketika ditinggal bekerja. Jadi yang menjadi masalah sebenarnya adalah ketika orang tua bekerja itu pengasuh anak. Memang pengasuh anak itu penting sekali. Nah, kalau bisa masing-masing orang tua itu punya pengawas begitu, seperti misalnya kalau ada neneknya atau ada tantenya atau orang-orang yang dipercaya yang bisa mengawasi anak ketika orang tuanya bekerja. Karena selain hanya pengasuh saja, itu kita tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan oleh pengasuh terhadap anak. Karena penting sekali masa-masa pertumbuhan ketika anak-anak masih kecil itu, mereka kan harus belajar, harus secara karakter ya. Karakter itu harus dibangun memang dari kecil. Jadi contoh-contoh teladan itu memang harus yang baik-baik diberikan kepada anak-anak.
begitu. Kalau memang pengasuh kita sudah percaya, memang pengasuhnya juga harus kita komunikasikan setiap saat ketika kita di kantor. Jadi sering nelpon-nelpon, anak kita sudah makan belum, sudah apa, mungkin mereka ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, sudah dikerjakan atau belum. Seperti itu kita tidak lupa menelpon, mengecek tentang keadaan anak kita. Karena itu penting sekali, apalagi di masa-masa sekarang. Yang di masa-masa sekarang itu yang menjadi masalah sebenarnya adalah penggunaan gadget. Nah, penggunaan gadget yang berlebihan akan membuat anak itu menjadi seperti edik gitu ya, edik terhadap gadget. Nah, ketika anak-anak itu edik terhadap gadget, maka fokusnya itu tidak bisa berpindah pada fokus selain gadget. Nah, itu sekarang di isu-isu sekarang ini, anak-anak yang sudah edik dengan gadget itu sering marah-marah, sering tantrum kalau mereka tidak diberikan gadget. Nah, itu yang menjadi masalah terhadap orang tua masa kini. Berbeda dengan saya sebagai orang tua pada masa dulu, di mana gadget itu belum ada. Jadi gadget hanya untuk orang tua. Anak-anak itu tidak memegang gadget. Tapi sekarang anak-anak sudah memegang gadget dan kalau tidak diarahkan, orang tua tidak tegas terhadap jadwal-jadwal penggunaan gadget, maka anak-anak tersebut akan edik terhadap gadget. Kalau mereka sudah edik terhadap gadget, maka akan sulit mengatur atau membuat mereka disiplin terhadap hal lainnya.